itu lebih parah daripada penyakitnya. Seringnya begitu, seringnya ya. Jadi kenapa bisa kayak begini? Karena orang ketakutan luar biasa atas kondisi disebut dengan penyakit. Orang yang lagi sakit kira-kira ditakutkan apa? Mati, betul? Kalau dia ketakutan orang mati, maka dia akan cari obat. Ini obat itu semua dijajal sama dia. Padahal kalau memang mau mati, mati aja, tenang aja. Balik lagi, ya balik lagi kemana? Balik lagi seperti apa? Balik lagi, diobati lagi. Pakai apa? Attention open. Kemarin ibu tanya sama saya, dokter, saya kena darah tinggi, dia bilang gitu kan. Kenapa kena darah tinggi? Karena ngurus suami gini segala macam. Sebelumnya ada nggak? Ada. Ya sudah, saya bilang, saran dokter apa? Dia bilang, karena saya gampang sih, coba banyak-banyak yang sujud, ditujudin nangis, saya bilang, nangis sama Allah, dia bilang. Ternyata di kerjaan itu nggak ada 3-4 hari itu tensinya, dan saya cuma suruh dia minum seledri. Hanya minum itu saja, tidak ada yang lain. Dan dia tenang, ya tenang, dan ya badannya jauh lebih baik. Kenapa? Sekarang saya membayangkan manusia itu bukan kompartemen kayak kadang-kadang gitu. Ya, jadi ketika ada orang minum misalnya jeruk nipis sama madu sama garam gitu kan, itu sebenarnya bukan obat untuk enzim, tapi dia memperbaiki immune system. Ya, termasuk produk ini lah. Ya, judulnya kan saya tidak mau. Baru saya ketahui. Jadi Anda bisa lihat kan, ya apa namanya, bagaimana sebenarnya tubuh kita itu satu makanan, minuman yang masuk dia mempengaruhi seluruh sistem. Itu kata kuncinya. Ya, jadi orang minum jeruk nipis, ya minum alami gitu kan. Tiap hari sebenarnya yang dipengaruhi itu sebenarnya bukan cuma satu bagian tubuh aja, seluruh sistem dipengaruhi sama dia. Dan sampai pada tingkat gen. Nah ini masalah sekali ya. Ini di Amerika ya, di Amerika 2014 surveinya. Ya, makanya dia bilang hati-hati berobat, hati-hati minum obat. Ada satu namanya iatrogen, ini adalah penyakit atau kematian disebabkan oleh karena medikasi atau pengobatan. Dari Amerika dia nomor 3. Di Indonesia, nggak tahu. Mungkin nggak ada yang berani survei. Nah, nggak ada yang berani survei. Gak usah disurvei lah, bikin bucinya aja. Ya, intinya jangan apa namanya, kita mulai kritis lah. Kritis maksudnya buat apa sih? Ya supaya bangsa kita ini jangan jadi bangsa penyakitan, apalagi bangsa yang kalah kerupuk. Ya, bangsa yang kalah kerupuk. Ya. Dan yang nyesek lagi kadang-kadang obat itu lebih parah daripada penyakitnya. Seringnya begitu. Seringnya. Ya. Jadi kenapa bisa kayak begini? Karena orang ketakutan luar biasa atas kondisi disebut dengan penyakit. Orang yang lagi sakit kira-kira ditakutkan apa? Mati, betul? Kalau dia ketakutan orang mati, maka dia akan cari obat. Ini obat itu semua dijajal sama dia. Padahal kalau memang mau mati, mati aja, tenang aja. Maksud saya itu, kalau memang ajalnya pasti akan mati. Nabi Musa alaihissalam ketika beliau mau disambut nyawanya oleh Allah, kan kalau para nabi itu diutuskan kepada mereka malaikat maut yang berwujud manusia. Nabi Musa diutus oleh Allah, malaikat maut datang kepada Nabi Musa, ya Musa, rohmu mewajibkan kepadaku untuk mengambil nyawamu. Pada malaikat maut tadi, Nabi Musa tidak terima. Kisahnya sebutkan Nabi Musa menampar malaikat tadi. Malaikat tadi ngadu sama Allah, saya protes lah. Ini saya nggak diterima sama Musa. Terus tanya sama Musa, kasih tahu sama Musa, kata Allah, aku beri tangguh kepadanya 1000 tahun. 1000 tahun. Balik lagi malaikat maut tadi kepada Musa dan mengatakan kepada Musa, ya Musa, rohmu mengatakan kau diberi tangguh 1000 tahun. Lalu apa yang setelah 1000 tahun kata Nabi Musa? Setelah 1000 tahun, ya kau harus mati. Makanya kalau buat saya katakan, we are designed to be dead. Kita itu memang didesain untuk mati. 50% oksigen yang kita hirup akan berubah menjadi radikal bebas. Ngirup oksigen itu bisa berubah jadi radikal bebas. Coba. Ya. Jadi memang kita harus seperti itu dikondisikan sama Allah. Jadi nggak usah khawatir, kita akan mati. Masalahnya karena apa dulu gitu loh. Jadi apakah penyakit bisa membuat orang mati? Bisa. Apakah dia bisa menyebabkan ditunda kematian? Bisa. Kita suka semuanya Allah aja. Gak usah takut sebenarnya. Menurut saya itu kita berpikir itu ketika sakit itu setan kan datang tuh godain. Bagaimana Allah mengajarkan pengobatan atau Nabi SAW mengajarkan kepada kita pengobatan itu, gitu loh. Sehingga kita tidak cemas dengan penyakit-penyakit. Kalau mati-mati aja. Ada seorang ibu pernah konsul ke saya. Dia kena jantung, dengan kalau saya biasanya kalau orang konsul biasanya saya ketika pertama bukan memberikan herba, saya benerin makanannya. Ya, saya bilang makan ini, puasa, bla 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 segala macam. Terus tiba-tiba dalam kemudian dia jauh lebih enak dan kok darullahnya dia tak kayak gimana, datanglah konsul atau kontrol ke dokter, dapatlah hasil EKG-nya. Dapat EKG dan dia sendiri merasakan badannya jauh lebih sehat sebenarnya. Tapi kata alat itu tidak seperti itu. Sesudah dia tak datang dengan wajah ketakutan.
Terus saya bilang, Bu, kalau saya jadi ibu, saya robek-robek di kertas itu. Kenapa harus bergantung pada kertas? Ibu yang tahu tubuh anak, ibu yang tahu tubuh ibu, saya bilang. Kan ada yang lebih, Anda sekarang lagi sehat kan, lagi sakit kan, atau sedang bermasalah, kita yang sama. Ya, maka itu yang saya katakan, dengarkanlah aspirasi tubuh kita. Tubuh kita tuh punya aspirasi, dia pengen sesuatu, maka wujudkanlah keinginannya tadi gitu. Ya, seperti itu. Nah, dan berbagai macam bahan yang lain saya sudah ceritakan di malam musik. Dan bagaimana Islam yang mengajarkan kepada kita semua, dan bagaimana Nabi SAW mengajarkan kepada kita. Ternyata, ya Bapak Ibu sekalian, kunci dari kesehatan ada pada pencernaan. Sains sekarang mengatakan bahwa you have three brains. Anda punya 3 otak. Otak ini, sama otak ini. Otak ini otak secara umum, otak ini otak heart, mereka bilang spiritual gitu lah. Kalau kita nyebutnya kolbu. Otak ini apa? Gut, usus. Dan 70% sampai 80% isi dari imun sistem kita ada di pencernaan. Artinya apa? Tubuh kita mempunyai kemampuan repairing, tubuh kita mempunyai kemampuan untuk memperbaiki dirinya. Artinya lagi kalau seandainya saat dia ingin memperbaiki tadi dan ternyata bahan untuk memperbaikinya nggak ada, maka apa yang terjadi? Tubuh akan congkak sana sini, termasuk mengambil bahan yang tadi. Ya, jadi inilah contoh. Sel lambung itu butuh 3 hari untuk dia 3 hari per 3 hari di renewing, diperbaharui sel lambungnya. Artinya pada saat hari ketiga, kalau orang yang nggak makan enzim, nggak makan prebiotik, nggak makan serat, nggak makan produk yang bagus untuknya, maka hari ketiga ya dia akan kebingungan mencari bahan baru gitu. Jadi kadang-kadang sebenarnya Allah sudah kasih dulu itu kepada kita semua. Kalau Bapak Ibu mungkin ada beberapa jenis pohon lah ya. Lalu pohon-pohon ini misalkan contoh aja Allah bilang, kalau Anda mau sehat, kata Allah misalkan, makalah daun-daun pohon ini 5 jenis daun tiap hari. 5 jenis daun tiap hari. Mungkin kalau saya katakan akan repot buat kita untuk mengkonsumsi 5 jenis daun-daunannya tiap hari. Tapi menariknya, Allah sudah menciptakan satu teknologi yang membuat kita bisa mengkonsumsi nutrisari dari pohon-pohon tadi yang diwakilkan dengan tentaranya Allah yang bernama lebah. Jadi lebah itu diperintahkan, bukan diperintahkan, diwahyukan sama Allah untuk apa? Untuk mengambil sari mati tadi. Makanya saya katakan, kalau Anda ngerti betapa dahsyatnya kandungan dari madu, itu Anda tidak akan mau tiap hari itu tidak minum madu. Kenapa? Di situ ada asam amino, ada protein, ada enzim, ada probiotik, semua di situ. Jadi ibarat kata kebutuhan kita itu ada di situ. Which is dialah yang akan menjadi apa ya, kekebalan tubuh kita gitu, 80%. Lebah dan turunannya, produk lebah dan turunannya, seperti itu. Ya, jadi ini adalah dari ususnya. Bentuk usus pakai apa? Pakai sesuatu yang bersifat manis yang tumbuh di atas tanahnya Allah. Sayur, buah, madu, seterusnya, ya, atau produk yang lain. Dan kalau sudah sampai seperti ini, bagus sekali. Maka yang terjadi adalah sebenarnya kalau kita melihat ada satu kondisi penyakit, sebenarnya penyakit itu adalah cuma manifestasi, bukan cuma, ada manifestasi dari berbagai macam masalah di bawah ini. Yang ini nggak dibahas sebenarnya. Jadi penyakit-penyakit yang kita lihat masyarakat ini sebenarnya manifestasi dari hormonal yang bermasalah, ada inflamasi, ada struktur yang bermasalah, ada toksik, ya, ada depok yang bermasalah, ada imun yang bermasalah, seterusnya. Dan sebenarnya ini semua bisa kita perbaiki dengan satu konsep yang sangat sederhana. Saya tadi jam 5. Lewat apa Pak? Ya. Dan sebenarnya ini semua bisa diatasi dengan satu konsep yang Nabi